Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Purwanti Sinaga dari ruang R002 dengan NIM D1D021086 ingin menjelaskan Sorea javanica atau damar mata kucing. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu Insinyur Nursanti S. Hud MSI IPM. Sebelum memasuki penjelasan, di sini saya membagi outline-nya. Yang pertama pendahuluan, kedua deskripsi morfologi, ketiga ekologi, keempat persebaran dan fitogeografi, kelima etnobotani, dan keenam silvikultur. Jadi, damar mata kucing itu atau Sorea javanica adalah nama pohon penghasil resin damar dengan nama serupa dari suku meranti-merantian. Dikenal pula dengan nama-nama lain di berbagai daerah seperti damar poteh dari Aceh, sibosa-bosa Tapanuli, saga Sumatera Barat, kaca mata kucing Lampung, maseger menteger kaca Bengkulu, dan juga damar sibolga. Damar mata kucing menghasilkan kayu yang dalam perdagangan digolongkan sebagai meranti putih. Getah ini termasuk golongan atau kelompok damar mata kucing yang berasal dari tanaman Sorea javanica atau krui Lampung. Pohon besar dengan tinggi kemuncak mencapai 40-50 meter, batang bebas cabang hingga 20 atau 30 meter. Gemang batang hingga 150 cm garis tengahnya dan tinggi bandirnya hingga 1,5 meter. Permukaan pepagan memecah tak beraturan. Pepagan bagian luar tebal dan kecoklatan. Sementara pepagan bagian dalam keputihan terlapis pita kuning jingga. Mengeluarkan getah atau resin bening, keputihan atau kekuningan. Tajuk pohon tua, membulat atau serupa kubah, percabangan simpodial. Ranting-ranting, kuncup daun, sisir luar daun penumpu, malai perbungaan, kelopak bunga, dan sebagian mahkota, serta bagian luar buah, semua tertutupi rambut halus berwarna coklat, bungalan yang rapat merata, lebih menjarang pada kelopak buah, sisi dalam daun penumpu, tangkai daun, dan pertulangan di sisi bawah daun. Ranting 2-3 mm tebalnya di ujung, bulat torak. Daun jorong lonjong hingga bundar telur, tipis serupa jangat. Ujung penetasnya atau asumen hingga 7 mm dengan 19-25 pasang tulang daun sekunder. Tulang daun tersier berpola tangga atau scalariform. Tangkai daun sapaniang 16-22 mm. Malai hingga sepanjang 14 cm, ramping di ujung atau di ketiak. Kuncup bunga elipsoid hingga 10-5 mm. Kelopak bundar telur sempit, meruncing agak tak sama. Mahkota putih, benang sari, buah samar bersayap yang merupakan perpanjangan kelopak. 3 di antaranya memanjang hingga 18 kali 1,5 cm, serupa sudip. Berujung tumpul, pangkalnya serupa mangkuk yang bersama-sama membentuk kantung perlindungan buah. Bentuk jorong 11-10 mm. Buah geluk, buah telur dan ujung runcing 14-10 mm. Dan morfologi Sorea javanica yaitu Kingdom Plantae, ordonya Malvales, famili dari Dipterocarpaceae, genusnya Sorea dan spesiesnya Sorea javanica. Damar mata kucing menyebar terbatas secara alami di Jawa Tengah, langka, hanya tercatat di sekitar wilayah Alas Roban, Subah, dan Kabupaten Batang, dan Sumatera di pesisir barat mulai dari Aceh Selatan ke selatan, hingga di pesisir timur mulai dari Palembang ke Lampung. Kini dibudidayakan di banyak tempat, termasuk Brunei, Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pohon ini ditemukan baik di hutan primer maupun sekunder, di atas tanah kering atau yang tergenang secara periodik, di tempat datar atau yang berlereng hingga ketinggian 30-500 mdpl. Wanatani damar mata kucing telah diusahakan di Sumatera bagian selatan sejak berabad-abad yang lalu.
Di wilayah Krui, penanaman pohon ini kemungkinan telah dilakukan antara tahun 1885 hingga 1927. Di sini ia tumbuh paling baik pada tanah Lampung yang dalam, dengan curah hujan tahunan rata-rata 3.300 mm tanpa musim kemarau, yang berarti semai damar ketika baru tumbuh memerlukan naungan, akan tetapi selalu mencapai tinggi 1 mili, dapat bertambah di tempat yang kurang lebih terbuka, dan setelah tinggi 3 mm memerlukan cahaya penuh untuk tumbuh menjadi besar. Pada gambar tersebut dapat kita lihat, pada gambar pertama ialah batang dari kayu damar, dan gambar kedua ialah susunan dari daun, dan gambar ketiga struktur daun, dan gambar keempat struktur bunga daun. Damar mata kucing menyebar terbatas secara alami di Jawa Tengah. Langka hanya tercatat di sekitar wilayah Alas Roban, Subah, dan Kabupaten Batang, dan Sumatera di pesisir barat mulai dari Aceh Selatan ke selatan, hingga di pesisir timur mulai dari Palembang ke Lampung. Kini dibudidayakan di banyak tempat, termasuk Brunei, Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pohon ini ditemukan baik di hutan primer maupun sekunder, di atas tanah kering atau yang tergenang secara periodik, di tempat datar atau yang berlereng hingga ketinggian 30-500 mdpl. Warna tani damar mata kucing telah diusahakan di Sumatera bagian selatan sejak berabad-abad yang lalu. Di wilayah Krui, penanaman pohon ini kemungkinan telah dilakukan antara tahun 1885 hingga 1927. Di sini ia tumbuh paling baik pada tanah Lampung yang dalam, dengan curah hujan tahunan rata-rata 3.300 mm tanpa musim kemarau, yang berarti semai damar ketika baru tumbuh memerlukan naungan, akan tetapi selalu mencapai tinggi 1 mili, dapat bertambah di tempat yang kurang lebih terbuka, dan setelah tinggi 3 mm memerlukan cahaya penuh untuk tumbuh menjadi besar. Etnobotani merupakan cabang ilmu biologi yang mendalami tentang hubungan budaya manusia dan alam nabati di sekitarnya. Studi etnobotani berkaitan dengan pemaknaan dan penggunaan tumbuhan oleh masyarakat di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, dan dapat menjadi bentuk evaluasi terhadap tingkat pengetahuan dan fase-fase kehidupan masyarakat. Menurut Setiawan, etnobotani digunakan sebagai salah satu alat untuk menggambarkan pengetahuan masyarakat yang telah menggunakan berbagai macam manfaat tumbuhan dan menunjang kehidupan seperti pengobatan, bahan-bahan bangunan, upacara adat, budaya, dan sebagainya. Damar atau Sorea javanica menghasilkan resin yang dalam perdagangan dikenal sebagai damar mata kucing. Resin ini digunakan dalam industri cat, vernis, linoleum, dan juga dalam industri farmasi, kosmetika, serta bahan adiktif pangan. Secara tradisional, damar dipakai untuk penerang atau lampu damar, memangkal perahu dan keranjang, dan mewarnai batik. Damar mata kucing merupakan resin beku berbentuk bongkahan, yang bening transparan, tak berwarna atau sedikit kekuningan, dengan Bj 1,05 dan kandungan air 1,4%, titik lumer 75-85 derajat Celcius, serta bilangan asam 19-31. Ia larut dalam pelarut hidrokarbon aromatik atau benzol atau toluol, atau campurannya dengan alkohol, namun hanya sedikit larut dan terpentin atau hidrokarbon aromatik mineral. Damar mata kucing menghasilkan kayu ringan yang tergolong meranti putih. Kerapatan kayunya antara 450 sampai 840 kg per meter kuadrat pada kadar air 15%. Penyusunan kayunya dari keadaan segar ke kering
tanur sebesar 2,5% di arah radial dan 5,7% di daerah tangesial. Warnanya putih kekuningan ketika masih segar, menjadi kecoklatan bila mengering. Seratnya terpadu dan teksturnya kasar sedang namun merata. Kayu ini dapat memiliki permukaan yang licin apabila diserut. Akan tetapi kandungan silika yang tinggi menyulitkan apabila digergaji. Tergolong kurang awet, kayu damar mata kucing tidak disarankan untuk penggunaan yang bersentuhan dengan tanah, kecuali apabila diawetkan lebih dulu. Kayu ini biasa digunakan untuk kusen pintu dan jendela, panil-panil kayu untuk atap, dinding, dan lantai, mabel, pembuatan perahu, tubuh kendaraan, serta berbagai peralatan. Ia juga baik untuk pembukaan venir kayu, kayu lapis, dan bubur kayu. Warna tani atau penanaman damar mata kucing dalam warna tani kompleks memiliki banyak manfaat lingkungan. Secara umum, pertanaman ini berhasil memulihkan banyak segi lingkungan hutan, termasuk perbaikan struktur dan kesuburan tanah, habitat satwa, dan ekologi ekosistem hutan umumnya. Di samping manfaat ekonomi seperti aneka hasil warna tani, yaitu buah, sayuran, rotan, kayu bakar, dan lain-lain. Soraya javanica merupakan komoditi kehutanan penting penghasil damar yang berasal dari Krui, Lampung Barat. Sampai saat ini ketahui bahwa tegangan tanaman ini yang terbesar dan terlulus terdapat di daerah tersebut. Namun, pengembangan lebih lanjut tanaman ini tidaklah mudah karena musim berbuahnya yang tidak teratur dan sifat bijinya yang rekalstiran. Biji rekalstiran bersifat mudah rusak dan tidak tahan lama bila disimpan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu usaha agar umur benih tanaman Soraya javanica dapat diperpanjang. Penggunaan media simpan merupakan salah satu untuk memperpanjang umur benih. Serbuk gergaji atau abu gosok merupakan jenis media simpan yang telah cukup banyak diuji cobakan pada beberapa jenis Dipterocarpaceae. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang disusun secara faktorial dengan 3 jenis media simpan, tanam tanpa media simpan, serbuk gergaji, dan abu gosok, dan 3 waktu simpan, 4 minggu, 6 minggu, dan 8 minggu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa abu gosok merupakan media simpan yang paling mampu menjaga kadar air pada benih tersebut, dan lama penyimpanan yang terbaik adalah tidak lebih dari 4 minggu. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.